Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatul Adawiyah dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang insecure, karena pada zaman milenial ini banyak banget orang merasakan insecure atas terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang insecure itu sendiri. Baik, insecure itu sendiri bisa dikatakan kayak grogi atau nggak pede dengan diri kita sendiri, karena merasa yang lain itu lebih di atas kita gitu. Nah, apakah kalian semua pernah merasakan insecure itu sendiri? Kalau saya rasa pasti pernah merasakan insecure. Nah, baik kamu yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, ataupun kamu yang sudah lulus, bahkan sampai kamu yang sudah memiliki pekerjaan, pasti setiap orang memiliki rasa insecure di dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, cemas akan kehidupan di masa depan, dan lainnya. Jika kamu pernah mengalaminya, lalu apakah yang akan kamu lakukan untuk menghadapi rasa insecure tersebut? Merespon dengan hal-hal positif atau malah sebaliknya? Jadi, apa arti insecure? Insecure atau insecurity Asta 2019, apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Pendapat pribadiku sendiri, insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Nah, rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada dirimu di saat kamu sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak mampu akan melakukan sesuatu, perasaan ini tidak aman, ini mengendalikan diri kamu, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya kepada dirimu sendiri. Kemudian akibat lainnya dari insecure, yaitu ditimbulkan rasa insecure tersebut, yaitu seorang bisa menjadi takut, menjadi nggak pede, menjadi kayak lebih pendiam, pemalu, down, karena merasa diri dia tuh kayak paling rendah di antara yang lainnya. Nah, itu sangat tidak bagus, karena setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan pernah merasakan diri mereka lebih unggul segalanya dalam suatu hal apapun daripada kita, sedangkan kita lebih rendah semuanya dari dia gitu. Jadi yang merasa gitu, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tentu dengan adanya kekurangan kita yang membuat kita insecure tadi, tentu ada kelebihan yang orang lain tidak memilikinya gitu. Di dalam sebuah hadis dikatakan yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fazkaruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, bersyukur kepadaku dan janganlah ingkar. Itu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Intinya apa? Intinya kita tuh selalu ingat kepada Allah akan apa yang telah diberikannya. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling jelek yang diberikan oleh Allah. Itu bersyukur, dan dengan ingatnya kita kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kemudian di segi insecure pada zaman milenial ini banyak banget yang dapat kita temukan. Contohnya kita insecure akan postur badan kita yang gak ideal, yang gak seperti mereka yang kayak artis-artis yang putih, yang tinggi atau segala macamnya. Tentu itu akan membuat pengaruh buruk kepada diri kita. Nah, jadi jangan sampai hal tersebut mempengaruhi pribadi atau diri kita sendiri untuk ke hal yang tidak baik, ke yang
yang tidak positif gitu. Dengan insecure tadi, contohnya kalian itu akan lebih kayak pendiam, tertutup, nggak terbuka. Jadi apapun hal positif ataupun kelebihan yang kalian miliki itu tidak kalian keluarkan gitu. Jadi jangan sampai ada kata insecure. Intinya bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukuri, kita rawat apa yang dikasih oleh Allah. Itu akan membuat lebih baik lagi. Nah, tentang insecure ini banyak sekali tanda-tanda kamu itu insecure. Jadi kan apa sih insecure? Ini gue insecure nggak sih? Adapun kalian tuh kadang kayak nggak sadar gitu, itu sebenarnya pernah merasakan insecure, bahkan mungkin sering merasakan insecure terhadap teman-teman atau orang lingkungan atau keluarga atau lainnya gitu. Nah, jadi tanda-tanda insecure itu sendiri yaitu pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Yang kedua, gemar membandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang saya kasih tahu tadi, misalnya nih membandingkan diri kita dengan si A dan si B. Si A merasa minder karena dia kayak merasa gemuk, buruk, hitam, sedangkan yang si B putih gitu. Jadi dengan pikiran dia seperti itu, jadi dia tuh tertutup, nggak kebuka anaknya gitu kan. Jadi itu tuh sangat mempengaruhi bagi diri dia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memandang diri sendiri, memandang rendah diri sendiri. Yaitu banyak maksudnya dari sini itu kita ya tidak ada kayak bersyukur atas apa yang kita miliki, baik itu kelebihan ataupun gimana ya? Ya nggak ada gitu tentang bersyukurnya atas diri kita sendiri, atas apa yang kita miliki tuh tidak ada. Kita tuh selalu kayak merendahkan gitu, diriku hitam, diriku ini. Nah, selalu kayak gitu, itulah yang membuat insecure. Jadi intinya bersyukur dan nikmati aja. Nah, kemudian harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, kalau kamu misalnya pengen minta dipuji mulu, minta dibilang yang bagus-bagus, itu artinya kamu insecure. Jadi keempat tanda-tanda ini itu artinya kamu sudah insecure. Yang kelima, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya insecure tadi, kamu kurangnya interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat dua. Jadi kalian tuh lebih tertutup. Misalnya cuma rebahan di rumah, nggak ada komunikasi. Jadi gimana mau dirinya berkembang? Jadi insecure ini sangat tidak baik gitu guys. Nah, cara mengatasi agar tidak insecure yaitu yang pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Yaitu kita ya syukuri, cintai apa yang dikasih oleh Allah, itu segala macam. Jadi syukur, tidak perlu membandingkan diri kita dengan yang lainnya, karena diri kita itu udah perfect, asalkan kita bisa mensyukurinya. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Udah paham ya maksudnya. Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Artinya dekati dengan orang-orang yang tidak membandingkan diri kalian juga gitu. Jadi bertemanlah sama orang yang sesuai. Yang keempat, temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Nah, apa kelebihan dirimu itu kamu gali. Kemudian selalu bersyukur. Intinya bersyukur. Segala dari problem masalah hidup, intinya kalau kita bersyukur semuanya akan lebih baik. Nah, mungkin hanya ini yang saya dapatkan atau yang saya bisa beritahukan kepada teman-teman semua tentang insecure. Jadi habis ini tidak ada lagi kita yang insecure terhadap diri kita sendiri. Intinya syukuri, bersyukur atas apa yang diberikan kepada diri kita, baik itu segi fisik ataupun segi materi atau segala macam. Intinya bersyukur. Jika kita sudah bersyukur, maka tidak ada lagi masalah yang ada di hidup kita, insya Allah. Kan banyak banget ayat atau hadis tentang bersyukur. Jadi pelajari tentang itu agar kita lebih bersyukur lagi dan lebih menerima diri kita apa adanya. Oke, mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.